Tik, abang. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan menuju pelabuhan Padang Bayi, menuju Lombok. Hari ini kita akan mendaki Gunung Rinjani. Oke? Oke. Setiap perjalanan memiliki caranya sendiri untuk mempertemukan kita dengan cerita. Ada yang lahir dari rencana yang matang, ada pula yang berubah di tengah jalan. Namun selama langkah masih berani melanjutkan, perjalanan itu belum pernah kehilangan maknanya. Berapa ya? Awalnya perjalanan ini akan diikuti oleh 4 orang. Namun seiring waktu, rencana itu sedikit berubah. Hingga hari keberangkatan tiba, hanya saya, Bang Irwan, dan Bang Melti yang melanjutkan perjalanan. Welcome. Jadi sekarang kita sudah ada di pelabuhan Padang Bayi. Perjalanan kita sekitar 2 jam karena agak macet. Jadi oke, bentar Pak. Oke, jadi sekarang kita masuk mau check-in karena tiket kapalnya kita jam 11.30. Ikuti keseruan kami, petualangan kami di Nusa Tenggara Barat. Sekarang sudah jam 11 dan kita sudah di kapal. Bentar lagi kita akan berangkat. Perjalanan ke Pelabuhan Lembar sekitar 4 sampai 5 jam. Oke. Oke. Ya, halo guys, kita sudah di kapal ini. Menuju Lombok, Pelabuhan Lembar. Sesampainya di Pelabuhan Padang Bayi, kami melakukan proses check-in sebelum keberangkatan. Masih ada waktu menunggu sebelum kapal berlayar. Momen seperti ini selalu mengingatkan bahwa perjalanan bukan hanya tentang bergerak, tetapi juga tentang belajar menikmati jeda. Sebab tidak semua langkah harus terburu-buru.
Perjalanan menuju pelabuhan Lembar memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Laut menjadi penghubung antara Bali dan Lombok, sekaligus menjadi batas kecil sebelum perjalanan darat kembali berlanjut. Rinjani masih berada cukup jauh, tetapi setiap perjalanan panjang selalu tersusun dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan sabar. Kita berangkat dari jam 12, jadi perjalanan kita di kapal hampir 4 jam lebih. Jadi bentar lagi kita nyampe, habis itu langsung ke desa Sembalun. Sekitar 3 jam lagi perjalanan darat. Ya, sudah di pelabuhan Lembar. Oh iya. Sebentar lagi kita akan turun lanjut ke Sembalun ya. Iya. Kita lanjut ke Sembalun ya. Ya? Kita lanjut ke Sembalun. Langsung ke Sembalun. Jadi mungkin sekitar 3 jam lagi kita. Ya. Tunggu video berikutnya. Ya. Bisa lah kan kamu. Jadi kita sudah tiba di pelabuhan Lembar. Sekarang kita akan menuju mobil yang menunggu kita, Yang sudah kita booking. Dan kita lanjut ke Sembalun. Oke, ini mobilnya kita langsung menuju Sembalun. Yuk. Oke, siapa?
bantuin di sana. Kenapa? Nggak apa-apa, aman, tenang. aman. Ya. Nanti tanggal 7 saya info lagi ya berarti ya. Kalau dapat jaringan saya info. Jamnya yang penting kan dari sini ke rumah itu 1 jam lah, 1 jam setengah. Nanti masnya kalau berangkat jam 5 mungkin lebih cepat informasi. Iya. Biar setelah. Iya. Biar nggak buru-buru Bang. Iya. Ayo dah Mas, Oke, terima kasih. ya. Mas. Oke, saya kasih info lagi Mas. Iya, siap. Kalau gitu saya balik lagi. Oke, tanya Mas ya. Thank you. Kelang ini saya Pak ya, halo Pak. Halo. Dari Pak Sapril. Ya, Pak. Datang 2 kamar, 2 ya, Iya. ya, Pak. 6, 7. 6 7. Silahkan. Udah berarti Pak ya. Ya, Ntar ya. baru saya kesini lagi. Tadi saya tunggu. Iya. Sapril tadi ini bilang udah ditungguin sama Bapak. Oh iya. Dari mana? Dari Bali lagi Pak. Dari Badi. Ini teman dari Ya. Sulawesi. Masuk aja, saya kunci kok. Didorong ya. Ya, diatur aja. Iya. Iya. Dua, yang mana satu? Ya, Minum kopi, teh. Apa kalian mau minum? teh aja. teh aja Pak. Kopi aja satu Pak. Teh 2. Teh 2. Teh 2, kopi 1. 2 kopi. 2 teh. 2 teh. Oh, 2 teh. Ya, 1 kopi. Ya Pak. Ini nak kopi sana. Oh iya, nalalat 7 minggu. Oke, sampai bertemu Oh, di. pagi. Jadi kita singgah di penginapan dulu guys. Ya, penginapannya seperti ini. Oh, kamar mandi. Bilangnya di kamar mandi, nah langsung ting. Jadi kita udah sampai di penginapan kita dan ya kita harus packing, merapikan semua barang-barang kita karena besok pagi kita harus bangun pagi-pagi karena baru mau check up dan check in. Oke, nanti kita masih mau ngopi di luar, cerita-cerita nostalgia, ya kan? Melihat kami baru tiba, pemilik penginapan dengan ramah menyuguhkan secangkir kopi dan teh hangat. Di tengah dinginnya malam di Sembalun, kehangatan sederhana seperti ini terasa begitu berarti setelah perjalanan panjang yang kami tempuh. Malam ini kami tidak langsung beristirahat. Secangkir kopi, teh hangat, dan obrolan ringan menemani kami cukup lama. Di sela percakapan, saya kembali teringat bagaimana semua ini bermula. Bang Irwan adalah salah satu orang yang pertama kali mengenalkan saya pada dunia pendakian. Jauh sebelum Rinjani menjadi tujuan kami. Kami sudah beberapa kali menyusuri jalur-jalur pegunungan di Sulawesi Barat. Bersama, kami pernah mendaki Gunung Gandang Dewata, Gunung Mambuliling, hingga Gunung Sareyong yang berada di Kabupaten Mamasa. Gunung Mambuliling menjadi pendakian pertama saya. Mungkin karena kesan pertama memang sulit dilupakan. Gunung itu selalu punya tempat tersendiri.
Bahkan saking sukanya kami berkali-kali kembali ke sana. Barangkali itulah yang sekarang sering disebut FOMO. Selalu ingin kembali setiap kali melihat orang lain mendakinya. Bang Melty pun memiliki cerita yang tak kalah panjang dengan gunung. Sebagai pegiat alam, ia telah menjelajahi banyak jalur pendakian di Sulawesi. Salah satunya adalah Gunung Latimojong, yang dikenal sebagai salah satu dari Seven Summit Indonesia. Mendengar cerita-cerita itu membuat saya sadar, setiap orang memiliki gunung yang menjadi titik awal perjalanannya. Gunung yang bukan hanya mengajarkan cara melangkah, tapi juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang pada akhirnya akan berjalan dalam waktu yang panjang. Ya, kita belanja dulu logistik yang kita lengkapi yang masih kurang. Kita lihat-lihat apa yang harus kita beli, apa yang harus kita perlukan di pendakian besok. Masih ada beberapa kebutuhan yang perlu dilengkapi, sehingga kami menuju Alfamart di Sembalun. Sebagian logistik sebenarnya sudah saya siapkan sejak berada di Bali. Dengan begitu, setibanya di sini, kami hanya tinggal melengkapi beberapa kebutuhan yang masih kurang. Persiapan yang baik bukan membuat perjalanan menjadi lebih mudah, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi hal-hal yang tidak terduga. Oh iya, Bu aja berapa ribu? Yang ini 18.000. Dua. 18.000. Bu aja berapa ribu? Baru ini di sana. Kita sudah belanja, waktunya packing. Sebelah mereka ini. Tama sampai ya eh.
kita sedang menerapkan zero waste. Jadi ini dia sampah yang kita tinggalkan. Ada begitu banyak dan ini hasilnya. Ini minyak, ada beng-beng, apa lagi namanya nih, biji kacang lah, ada biskuit, ada juga roti. Terus aqua ya, kita keluarin labelnya, saus, ada canceler juga. Ini ada apa ini, Slay. Ini energennya nih, keren kan energennya. Nah, jadi ini bumbu-bumbunya ini. Micin. Oh iya, ini udah lengkap semua. Ada ikan kaleng juga. Terus apa lagi nih? Ada minyak. Dan yang paling penting adalah geliga. Orangnya ini. Tiga roda. Jadi inilah. Menerapkan zero waste itu untuk meminimalisir sampah. Jadi ya setidaknya kita sudah berusaha untuk meminimalisir sampah, ya kan? Waktunya kita masukkan ke dalam karel. Ada 3 karel di sini dan sekarang sudah jam berapa? Sudah jam 10:40. 10.40. Ya, kita harus istirahat karena pagi-pagi harus bangun. Jadi ya, waktunya packing.